Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Habaibun al-kiram al-aizza Ahusum bizikir Habib Ali al-Idrus, Habib Ahmad Mustaba, dan semua para habaib. Maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Kita doakan semoga mereka semua sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, ditambah cinta datuknya kepada mereka semuanya, dan kita mendapatkan barokah daripada mereka semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para guru, para kiai, pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya yang kita banggakan dan sekarang ini, malam ini kita ingin mendapatkan barokah daripada mereka semuanya, putra dan putri serta anak cucu daripada sahibul haul yang dikatakan oleh para ulama ma fil aba fil abna, yang ada pada orang tua tetap ada pada anak-anaknya. Walaupun bagaimanapun mereka, keberkahan tetap ada di dalam diri anak-anak mereka, karena Nabi yang mengajarkan, Nabi yang mengimbau, khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah terbaik kepada keluarganya. Tentunya insyaallah Guru Syarwani pada malam ini tidak akan membiarkan kita pulang dalam keadaan tangan hampa. Semuanya akan dapat barokahnya, tapi tentunya anak cucunya tetap akan mendapatkan keberkahan. Maka dengan mereka ya Allah, semoga kita juga mendapatkan keberkahan seperti keberkahan yang mereka dapatkan. Bahkan keberkahan yang kita dapatkan pada malam ini semoga terus sampai berkesinambungan sampai akhir hayat nanti, sampai kepada keturunan kita, sampai kepada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kami kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, sebagaimana tadi disampaikan oleh akhina fillah Al-Habib Ahmad Mustaba, bahwasanya tidak ada yang kebetulan kita datang ke sini. Kita diundang, dan ini adalah sebuah kesempatan yang besar buat kita. Dulu sebelum malam ini banyak dosa yang kita lakukan. Mungkin 5 dosa yang menjadi sebab orang tidak kenal Allah dan Allah tidak akan mengenal dia, mungkin ada di antara kita. Yang dikatakan oleh Imam Ghazali bahwasanya kalau 5 sifat itu ada di dalam diri seseorang, hajinya, sodakohnya, Qurannya, sholatnya, tahajudnya, apa saja semua yang diamalkan itu tidak akan sampai menembus kepada langit yang pertama, apalagi sampai langit ke-7. Mereka adalah durhaka kepada orang tuanya. Mereka adalah durhaka kepada suaminya. Mereka adalah memutuskan tali silaturahminya. Dan mereka 2 orang sesama muslim saling membenci, tidak tegur sapa selama 3 hari 3 malam, bahkan lebih daripada itu. Dan yang kelima adalah mereka yang mengkonsumsi narkoba maupun minum-minuman keras. Sama sekali walaupun datang ke tempat ini pulang dalam keadaan sia-sia. Untung di tempat ini, untung masih berkah tetap diberikan Allah Ta'ala, rahmah tetap tertuangkan. Ayo, kalau ada di antara kita yang semacam ini, ayo, sebentar lagi sebagaimana beliau telah meninggalkan kita, kita akan meninggalkan dunia fana ini. Sebentar hidup di dunia. Bahkan Masya Allah, pada malam ini juga bukan dengan kebetulan, tapi direncanakan oleh Allah. Allah yang merencanakan beliau qari kita tadi yang membaca Al-Quran, bahwasanya kehidupan semua di antara kita ini yang kita inginkan seperti kehidupan beliau. Dengan kekayaan yang kita gapai, dengan jabatan yang kita capai, semuanya keinginannya itu ada satu, supaya kita hidup di dunia nggak ada sedih dan tidak ada yang namanya susah. Mereka ini la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih. Sudah dijelaskan, la tabdila li kalimatillah, enggak bakal berubah kalimat Allah. Kalau kita ikut mereka, maka di dunia ini enggak ada sedih. Tapi yang ada senang, lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Di dunia senang,
di akhirat senang, bahkan kita datang semuanya ingin mengambil berkahnya. Apakah itu malam ini kita akan datang hanya menyaksikan saja? Beliau sudah meninggal dunia, sudah bertahun-tahun, entah haul yang keberapa pada malam ini, besok pagi. Tapi subhanallah sampai sekarang memberikan nasihat kepada kita semuanya. Lihat nih beliau, kenapa beliau menjadi orang besar? Kenapa kita semua datang? Supaya dikatakan bahwa bukan dengan uang kita, bukan dengan kendaraan kita, tapi semua dengan panggilan beliau, rahmatnya yang masih ada di dalam diri beliau, yang beliau dapatkan secara silsilah, turun temurun daripada guru ke guru, guru ke guru sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Rahmatnya itu masih ada, sehingga kita semuanya Masya Allah, Alhamdulillah datang kita semuanya ke tempat ini. Tapi sayangnya mohon maaf, tadi telah kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kata Allah Ta'ala, banyak di antara kita yang pada malam ini datangnya bukan untuk sesuatu yang sangat agung, tapi banyak di antara kita yang datangnya ingin uang lebih, ingin mendapatkan makam lebih di dunia, di mata manusia, ingin mendapatkan tanah lebih, ingin penyakitnya disembuhkan, ingin dapat keturunan, ingin dapat jodoh dan sebagainya. Apakah nanti setelah kita pulang besok, apa yang kita harapkan itu akan kita dapatkan? Belum tentu. In yattabi'una illa dhann. Mereka hanya mengikuti sesuatu yang disangka-sangka saja. Saya mau datang ke tempat beliau, mau cari supaya hajat saya terkabulkan. Yang datang semuanya insya Allah terkabulkan, insya Allah. Tapi ternyata sesuatu yang kita bawa kepada orang seperti beliau, yang sekali saja pandang kita maka akan menyampaikan pada Allah Ta'ala. Saya masih teringat bagaimana guru-guru kami selayaknya Al-Habib Umar bin Hafid, Al-Habib Bakar bin Ali Masyhur, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, Habib Ali Masyhur bin Hafid. Beliau mengatakan, ati qalbak, kasih hatimu kepadaku. Sa'usilat ila rabbak, aku akan sampaikan kepada Tuhan. Itu adalah permintaan yang sangat besar. Kita sudah lupa bahwa kita bakal meninggal. Tatkala meninggal, siapa di antara kita yang mengingat pada keluarganya? Dan siapa pula keluarga yang mengingat kepada yang sudah meninggal? Kita bakal meninggal. Kita hadapi sendiri. Kita berada di dalam kubur. Entah berapa lama dan bagaimana kubur kita nanti, kita tidak tahu. Lebih-lebih nanti setelah bangun daripada kubur, apakah kita termasuk yang memandang wajah Nabi Muhammad? Belum tentu. Belum tentu ya ikhwani, padahal Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, man lam yarani yaumal qiyamah lam yuhtil jannah. Barang siapa yang tidak melihatku nanti di pada mahsyar di hari kiamat, maka dia tidak akan masuk surga. Sesuatu yang sangat menakutkan, tapi justru yang menakutkan adalah dunia yang kecil yang sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali dengan rezekinya. Berapa banyak orang tuanya kaya raya, tapi anaknya bukan, dia tidak mendapatkan rezeki seperti orang tuanya. Berapa banyak di antara mereka punya jabatan tinggi, anaknya bukan, dia tidak akan mendapatkan jabatan seperti mereka. Kalau sudah ditentukan masing-masing rezekinya, Allah yang menentukan. La haula wala quwata illa billah, Allah yang memberikan. Walaupun kita yang usaha, walaupun kita mengatakan saya yang pintar, saya yang berusaha ini dan sebagainya, ketahuilah semuanya Allah yang memberikan. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali Allah yang memberikan. Enggak ada usaha dan upaya daripada kita. Tapi subhanallah, yang kita minta justru terkait dengan hal-hal yang disepelekan oleh Allah Ta'ala. Bahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW disebutkan, laha yajma man la agla laha. Untuknya mengumpulkan dunia sebaik-baiknya orang yang gak punya akal. Nabi yang mengatakan. Justru yang semacam ini yang kita jadikan niat yang paling besar. Jangan ya ikhwani. Niat kita yang paling besar di sini adalah bagaimana kita hidup di dunia ini walaupun sekali, tapi kita bisa mendapatkan kemuliaan seperti Guru Syarwani, seperti kemuliaan Abah Guru Zaini, seperti kemuliaan Habib Hasan Baharun, seperti kemuliaan para habaib, seperti kemuliaan para aulia. Kalau mereka bisa dapatkan, kenapa kita tidak bisa mendapatkan? Allah yang memberi. Jangan kita katakan bahwasanya oh ya beb, itu mereka punya keutamaan, mereka punya modal yang besar. Tidak, semuanya dicintai oleh Allah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang berkumpul di sini kecuali karena cintanya Allah untuk kita semuanya. Ketahuilah, Allah menyebutkan dirinya dengan sifat Arhamur Rahimin.
paling mengasihi di antara para pengasih. Siapa yang mengasihi kita? Orang tua kita. Tidak ada satu orang tua pun yang rela sampai dia berdoa, dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, apalagi dia meninggal dalam keadaan kuburnya disiksa, apalagi dia meninggal dalam keadaan masuk dalam neraka. Tidak akan rela setiap orang tua, apalagi guru kita, apalagi maha guru kita Nabi kita Muhammad SAW, yang telah bersabda dan bersumpah dalam sabdanya ketika turun ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan pasti kami akan berikan permintaanmu Muhammad sampai engkau benar ridha. Di saat itulah Nabi Muhammad bersumpah, wallahi inni la ardan wahidan min ummati finnar, aku tidak akan ridha satu saja daripada umatku berada di neraka. Beliau siapa? Rahimin. Rahmat yang Allah turunkan di dunia cuma satu rahmat. Masih tersisa 99 rahmat di mata Allah, di sisi Allah. Lalu kita katakan kita nggak mungkin menjadi seperti beliau-beliau. Mungkin. Sayyidina Umar bin Khattab, siapa sebelumnya? Sebelum beliau itu masuk dalam agama Islam, seorang yang fasik, semua dosa besar dilakukannya, tapi Allah memandangnya dengan rahmat, sehingga beliau diberikan hidayah. Bahkan beliau kemudian menjadi orang yang terbaik nomor 2. Sebagaimana Allah telah bisa membalikkan keadaan Sayyidina Umar, apakah Allah tidak mampu untuk balikkan kita semuanya? Ya ikhwan, kita semuanya diberikan modal oleh Allah Ta'ala. Kalau seumpama Allah Ta'ala memberikan modal hanya kepada bagian-bagian hamba-hambanya tertentu, berarti Allah tidak layak untuk mendapatkan zat yang maha adil. Padahal Allah sendiri yang menyatakan Allah adalah zat yang maha adil. Semuanya kasih nikmat, semuanya kasih modal. Oleh karenanya, ayo kita kembali kepada ajaran Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad sudah menjelaskan semuanya. Bahkan kata Nabi Muhammad, inni taraktukum kahajjatil mahajjatil bayda layaliha kanahariha la yuzigu anha illa wadal. Aku tinggalkan kalian semuanya dalam keadaan ajaranku sangat jelas. Semuanya sudah jelaskan. Mau jadi wali jelas, mau jadi orang yang mendapatkan ampunan jelas, mau dapat apa saja di dunia ini maupun di akhirat jelas, semuanya dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Paling tidak termasuk yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala yang semuanya kita punya malam ini, semuanya punya. Ayo kita praktekkan. Ingat, jadikan ini modal. Nggak ada yang tahu di antara kita siapapun siapa yang akan mengakhiri hidupnya dengan keadaan husnul khatimah. Ini sesuatu yang sangat ditakutkan oleh mereka, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah waliyadzubillah. Jangan pernah kita merasa saya selalu hadir haul Habib, saya selalu dekat kepada para ulama, saya selalu dekat kepada para habaib. Belum tentu. Iblis sudah beribadah kepada Allah selama 185.000 tahun, tapi lihat bagaimana akhirnya. Iblis adalah makhluk Allah yang paling terkenal di dunia, tapi lihat bagaimana akhirnya. Ini sesuatu yang sangat menakutkan pada kita semuanya. Oleh karena Nabi Muhammad SAW memberikan kita modal, menunjukkan bagi kita semuanya punya modal. Apa itu? Yang pertama, siapa di antara kita yang menampik bahwasanya setiap di antara kita bisa membersihkan hatinya? Apakah membersihkan hati perlu uang? Apakah membersihkan hati perlu harus jadi orang kaya dulu? Apakah membersihkan hati harus menjadi Habib dulu? Apakah membersihkan hati harus menjadi orang alim dulu? Kesempatan bersihkan hati kita. Jangan ada iri, jangan ada dengki, apalagi benci kepada seorang pun daripada kaum muslimin. Jangan. Belum tentu yang kita benci itu justru bisa jadi kita yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Jangan pernah memutuskan orang lain, memvonis orang lain. Sesungguhnya ibadah kita yang kita lakukan selama ini sama sekali tidak menambah sedikit pun daripada kemuliaan Allah. Sebagaimana maksiat yang dilakukan oleh mereka semuanya yang ahli maksiat tidak mengurangi sedikit pun daripada kemuliaan Allah. Allah tidak melihat semacam itu, tapi Allah melihat bagaimana usaha kita, upaya kita di dalam 3 keadaan dan 3 kesempatan diberikan kepada kita semuanya. Bersihkan hati kita. Bahkan Allah SWT di dalam Al-Quran, satu-satunya sebutan Allah terkait dengan akhirat bukan dengan mereka yang banyak sholatnya, bukan dengan mereka yang banyak sedekahnya, bukan dengan mereka yang banyak majlisnya, bukan dengan mereka yang banyak amal kebaikan apapun juga, tapi disebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Ya Allah, jadikanlah kesempatan yang satu ini ya Allah, bersihkan hati kami. Ya Allah, hanya Engkau yang berikan hidayah,
Bagaimana kami akan bersihkan hati kalau kami jauh daripada ulama? Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang faham, yang tahu sebagaimana Engkau yang memberikan anugerah yang besar kepada Syekh Muhammad Syarwani Abdan sehingga beliau menjadi orang yang besar. Kenapa? Karena dia tahu kepadamu ya Rabb, dan Engkau tahu kepadanya. Ya Allah, kenalilah kami sehingga kami bisa kenal kepadamu ya Rabb. Berapa banyak di antara kami tidak bisa melaksanakan sholat tahajud walaupun satu malam. Kenapa? Karena Engkau tidak berkehendak ya Rabb. Berapa banyak di antara kita tidak kenal dengan Allah, sudah diberikan harta yang begitu banyak, diberikan jabatan yang paling tinggi, diberikan kenikmatan yang banyak, enggak tahu juga bahwa yang memberikan itu semua adalah Allah. Berapa banyak orang tidak punya apa-apa, tapi dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jikalau katalah Habib Ali Habsyi, jika kita tahu dan kenal dengan Allah taala, maka lupa kita pada segalanya. Kita terikat. Ada salah satu anak muda yang berjumpa dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Lalu dia memohon kepadanya, wahai Nabi Allah, wahai Ruh Allah, tolong mohonkan doaku kepada Allah. Apa yang kau minta? Aku minta supaya aku mencintai Allah dan dicintai Allah seutuhnya. Apa kata beliau? Kau tidak mampu. Kau tidak mampu, tapi aku doakan kau semoga engkau diberikan oleh Allah Ta'ala untuk cinta kepada Allah 10%-nya saja. Subhanallah, setelah sekian tahun dia mendapatkan anak muda itu, maka dia itu hanya melihat ke atas, hanya berdoa kepada Allah. Dialah orang yang dikenal oleh Allah. Ya Allah, sehingga pantas kalau Nabi Muhammad SAW bersabda, kam ash'as akbar law aqsama 'ala Allah la barra. Berapa banyak di antara kita nggak dikenal, kalau dia datang kepada kita, kita tidak menggobresnya. Dia nggak punya harta, dia nggak kita hormati, tapi kalau dia bersumpah kepada Allah, Allah akan menepati semua sumpahnya. Ya Allah, alangkah malunya kita kalau ternyata orang semacam itu lebih kenal kepada Allah daripada kita yang diberikan anugerah yang banyak begitu melimpah dan banyak kepada kami. Ya Allah, ya Allah, bersihkan hati kami, berikan kesempatan untuk kami mengenalmu ya Allah. Yang kedua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad mengatakan, gak usah banyak modal kalian, cukup kita punya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah sumbernya rahmat. Cukup kita punya Nabi Muhammad. Bahkan jangankan umat-umat yang dahulu, nabi-nabi, rasul-rasul yang dahulu, mereka berdoa kepada Allah, merengek kepada Allah, memohon kepada Allah supaya menjadi salah satu daripada umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tahu amal kita yang mana yang bisa diterima. Saya masih teringat saya punya abah berkata begini kepada saya, Segaf, kamu harus ingat, umur saya pada waktu itu umur 7 tahun sampai 11 tahun selalu diiyang-iyangkan, selalu diingat-ingatkan, Segaf, kamu harus berusaha bahwasanya diri kamu paling rendahnya orang di muka bumi, supaya kamu mudah untuk sampai kepada batas itu. Jawab pertanyaannya Abi. Jawab pertanyaan Abi sebagaimana ayah saya yang mungkin dia bertanya karena hidayah daripada Allah. Beliau bertanya karena dikenal oleh Allah dan dia kenal pada Allah. Saya akan bertanya kepada anda semuanya. Semoga saja dengan cara seperti itu bersambung dengan saya punya abah, sehingga bersambung dengan berkahnya, bersambung dengan Nabi Muhammad, dan kelak nanti bersama mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya punya abah bertatap gini. Saya mau bertanya kepadamu. Jawab Abi. Segaf, kamu berani bersumpah? Ada satu kebaikan yang pernah kamu lakukan dulu, sekarang pasti diterima Allah. Sebagaimana saya punya ayah bertanya kepada kami, sekarang saya mau bertanya kepada antum semuanya. Ada di antara antum yang berani bersumpah bahwasanya ada satu kebaikan saja yang pernah kita lakukan, demi Allah sekarang pasti diterima oleh Allah? Enggak ada, ikhwani. Enggak ada. Lalu saya punya abah bertanya dengan pertanyaan kedua. Segaf, kau berani bersumpah? Ada dosa yang kamu lakukan dahulu, entah di depan orang maupun yang disembunyikan, disengaja maupun tidak disengaja. Sekarang ini kamu berani bersumpah bahwasanya pasti sudah dihapuskan oleh Allah Ta'ala.
Sebagaimana saya punya abah bertanya, saya bertanya kepada antum, ada yang berani bersumpah? Ada dosa satu saja yang kita lakukan dulu. Kita adalah pendosa. Kita adalah zat manusia yang tidak tahu diri. Yang banyak di antara kita yang berdosa disangkanya Allah tidak melihat. Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'annya, apa yang kalian lakukan itu tidak akan dibiarkan. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Itu kami akhirkan sengaja. Untuk apa nanti mata-mata kalian akan terbelalak ketika kalian akan dikatakan kamu pernah main riba, kamu pernah durhaka sama orang tua, kamu pernah mengecilkan orang, kamu pernah memandang rendah orang, kamu pernah membenci orang, kamu pernah begini dan begitu. Di saat itulah dia akan mengatakan seperti yang dikatakan dulu ketika di dunia. Tidak ya Rabb. Di saat itulah Allah akan tampakkan buktinya. Di mana Allah Ta'ala dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala firman, yauma idzin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada saat itu semua hari, semua saat, semua waktu, bahkan kulit kita yang sekarang ini apa katanya kita, nanti tidak lagi. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah allazi antaqa kulla syai'. Mereka berkata kepada kulitnya, kenapa engkau bersaksi tidak baik kepada aku? Maka kulit itu berkata, bukan aku yang mau, tapi Allah yang berkehendak aku untuk bersaksi dengan yang baik apapun yang tidak baik kepada yang mempunyai dulu ketika di dunia. Ya Allah, nggak ada yang di antara kita yang berani kami bersumpah. Ada satu saja dosa yang kami lakukan, sekarang pasti diampuni. Oleh karena para hadirin muliakan, jangan pernah melihat orang lain dengan merendah. Oleh karenanya ada satu hal yang menjadi sebuah andalan bagi setiap aulia seperti mereka. Demi Allah, saya tidak pernah mendengar saya punya abah Habib Hasan Baharun maupun saya punya guru-guru yang sudah meninggal dunia, Al-Habib Bakar bin Ali Masyhur, Habib Ali Masyhur, yang dia itu merasa aman dan dia merasa yakin dengan satu amal kebaikannya. Tidak, tapi mereka semuanya pernah mengatakan bahwasanya selama di dalam hati ada rahmah, selama dalam hati ada rahmah, apapun yang bisa kita lakukan dengan rahmah, rahmah kepada keluarga, rahmah kepada anak yatim, rahmah kepada masakin, rahmah kepada umatnya Nabi Muhammad, rahmah kepada binatang. Kalau masih ada rahmah dalam hati kita, maka insya Allah kita akan mendapat rahmatnya Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman. Jadikan kita dalam posisi itu. Kita nggak punya modal banyak, kita nggak punya amal banyak. Beliau dikenal oleh Allah sehingga beliau rela untuk menghabiskan waktunya semuanya, dikorbankan semuanya untuk Nabi kita Muhammad, di dalam dakwahnya, di dalam mengajarnya, di dalam beliau itu mendidik murid-muridnya, sampai setelah meninggal pun masih memberikan nasihat kepada kita. Tapi kita apa yang bisa kita andalkan? Timbulkan rahmat di dalam hati kita. Yang punya jabatan dengan jabatannya, selamatkan mereka semuanya. Bagaimana mereka itu akan selamat kalau mereka tidak kenal dengan Nabi Muhammad? Bagaimana mereka akan kenal kepada Allah kalau mereka tidak kenal kepada Nabi Muhammad? Kenalkan kepada Nabi Muhammad. Memang kita bukan pemberi hidayah, kita nggak bisa merubah seseorang, tapi kita mempunyai niat dan mempunyai doa. Maka dengan doa kita, dengan rahmat yang menjadikan kita berdoa kepada Allah supaya orang tua kita, istri kita yang begini, begitu dan sebagainya, supaya diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Ini yang diberitakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, niat yang banyak, niat baik yang banyak. Ini modal kita yang utama. Kalau kita mau sedekah susah, harus ada uang dulu. Kalau kita mau ngajar susah, harus ada ilmu dulu. Kalau kita ingin memberikan keputusan susah, harus jadi pejabat dulu. Tapi untuk berniat, siapa yang tidak mampu berniat di antara kita? Kesempatan terbuka lebar buat kita. Niat yang banyak. Kalau saya menjadi seperti Abah Guru Zaini, saya akan bermanfaat. Kalau saya menjadi orang kaya, saya akan membantu para pesantren-pesantren yang ada, majelis-majelis yang ada, mereka para ulama yang ada. Kalau saya punya uang yang banyak, saya akan senangkan kedua orang tua. Kalau saya niat yang banyak. Oleh karenanya subhanallah, baru-baru ini ada orang yang bermimpi Nabi Muhammad SAW. Lagi-lagi Nabi SAW masih saja merahmati umatnya dengan sabda-sabdanya disampaikan walaupun dalam mimpi orang-orang yang dekat kepadanya. Di mana beliau katakan kepada orang yang bermimpi sekitar 7 bulan yang lalu dari sekarang ini, sampaikan kepada seluruh umatku 2 hal. Yang pertama, kalau mereka ingin dekat kepadaku,
dengan kecepatan, dengan kedekatan yang cepat, kilat dan kuat. Lakukan semua aktivitasnya untuk menggembirakan dan bahagiakan Nabi Muhammad. Semua di dunia ini semuanya sumbernya adalah Nabi Muhammad. Enggak dilihat amal kita, lihat bagaimana kita itu meniru Nabi Muhammad, bagaimana kita menggembirakan Nabi Muhammad, bagaimana kita membahagiakan Nabi Muhammad. Allah akan melihat kita semuanya. Tapi kalau kita diberikan modal, tapi modal kita tidak berguna untuk Nabi Muhammad, maka jangan berharap kita akan mendapatkan rahmatnya Allah, kita akan mendapatkan anugerahnya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sampaikan pada umatku, berapa banyak orang yang berada di titik kemuliaan dengan harta benda yang mereka punya, dengan jabatan yang mereka punya, dengan pengaruh yang mereka punya, tapi kemudian Allah turunkan dan Allah jatuhkan sampai ke titik nadir kehinaan. Itu salah satu sebabnya adalah satu daripada tiga hal. Yang pertama, sifat sombong. Jangan lagi, jangan kita sombong dan apapun yang kita punya. Yang kita punya itu adalah titipan. Itu adalah Allah yang memberikan semuanya. Bahkan lihat bagaimana Nabi kita Muhammad yang mempunyai ilmu, bahkan semua orang yang mempunyai ilmu semuanya berangkatnya, diambilnya daripada sumber ilmu Nabi kita Muhammad SAW. Tapi beliau diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Begitu pula mereka punya harta, subhanaka la mala lana illa ma a'taita lana. Begitu pula jabatan, begitu pula semua yang kita lakukan. Bahkan saya selalu ingat, saya punya abah lagi-lagi berpesan kepada saya, ingat Segaf, kalau seumpama nanti di saat umur 7 tahun, 11 tahun, beliau sudah mengucapkannya kepada kami, padahal kami sendiri tidak pernah ikut abah saya untuk berdakwah sampai naik pesawat ataupun naik kapal lintas pulau, tidak pernah. Saudara saya semuanya sudah pernah, tapi saya nggak pernah. Tapi umur 7 tahun sampai 11 tahun itu, di saat itu saya punya abah berkata begini, Segaf, kalau nanti kamu menjadi seorang ahli pidato, kamu berdakwah di mana-mana, ingat, itu bukan karena keahlianmu, itu bukan karena usahamu, itu bukan karena dakwahmu sama sekali, tapi itu karena Allah memajahkanmu dengan kebaikan. Mungkin karena doa kedua orang tuamu, mungkin karena doa guru-gurumu, atau kau mungkin itu karena amal kebaikan yang pernah kamu lakukan dan Allah terima, sekarang Allah membalasnya untuk kamu di dunia ini. Bukan karena kita. Apapun yang kita punya bukan milik kita. Oleh karena niat yang banyak, niat setiap hari, niat. Jangan pernah kita merasa sombong. Lalu yang kedua, durhaka sama orang tua. Hati-hati. Cukup kalau umpama tidak ada hadis lain kecuali hadis Nabi yang berbunyi, falyamalil baru ma sya'an ya'mal falan yadkhulan nar wal ya'malil aku ma sya'an ya'mal falan yadkhulal jannah. Silahkan orang yang berbakti pada orang tuanya, lakukan dosa apa saja, tidak akan masuk dalam neraka. Dan silahkan orang yang durhaka sama orang tuanya, lakukan kebaikan apa saja, tidak akan masukkannya ke dalam surga. Padahal banyak di antara kita yang tidak tahu. Kita memalingkan wajah saja di orang tua itu termasuk durhaka kepada orang tua. Apalagi sampai mendahulukan istri kita daripada orang tua kita. Apalagi sampai kita punya rumah lebih besar daripada rumah ibu kita atau ayah kita. Atau sampai kita mempunyai sesuatu yang tidak dipunyai oleh orang tua kita. Itu adalah orang yang durhaka pada orang tuanya. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada kedurhakaan orang tua. Dan termasuk kata Muhammad, orang yang durhaka pada orang tua adalah orang yang durhaka pada gurunya. Yang ketiga sebab orang itu jatuh dalam titik nadir kehinaannya adalah mengganggu walinya, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Hati-hati. Dan termasuk walinya siapa? Disebutkan para zuriyah Nabi Muhammad SAW. Sebelum gonjang-ganjing itu ada, Nabi Muhammad sudah menjelaskan yang semacam itu. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah. Kami datang dengan banyak dosa ya Allah, terutama dosa kepada orang tua kami, yang mungkin banyak di antara kami sudah tidak mendapatkan orang tuanya. Ya Allah, kalau seandainya kami mendapatkan kedua orang tua kami, niscaya mereka akan merahmati kami dan iba kepada kami, mengampuni dosa-dosa kami, mengampuni kesalahan kami. Tapi mereka sekarang sudah tidak ada ya Allah. Ya Allah, rahmatilah mereka semuanya dalam kubur mereka ya Allah. Jadikanlah kami termasuk membayarkan hutang-hutang mereka ya Allah.
melaksanakan wasiat-wasiat mereka ya Allah, menyambung silaturahmi mereka ya Allah, menghormati mereka yang dihormati oleh orang tua kita ya Allah, menyampaikan wasiat daripada orang tua kita ya Allah, sehingga walaupun orang tua kami meninggal dunia, kami terhitung sebagai orang berbakti pada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, lain lagi dosa kami terkait dengan riba. Berapa banyak di antara kami yang meminjam uang di bank ya Allah. Sudah jelas itu diharamkan. Yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, ar-riba bid'un wa sab'una baba wa adnahu misal ayati rajulu ummah. Setiap riba dosanya itu banyak, besar dan banyak macamnya. Paling sedikitnya macam dosa riba, kata Nabi Muhammad, dosanya sama seperti berzina dengan ibunya sendiri. Ya Allah, berapa banyak di antara kami yang merendahkan orang lain dengan kata-katanya, padahal setiap kata-kata itu pasti akan dihisapnya dengan tudingannya, dengan gerak-geriknya. Ya Allah, berapa banyak di antara kami yang tidak menghormati dan memuliakan istri dan anak-anaknya, disangkanya ini adalah istriku, bawahanku, anak-anakku, padahal mereka nanti pertama kali akan memberikan kesaksian kepada kita. Ya Allah, sehingga yang disaksikan oleh mereka dengan kebaikan, pasti mereka baik dan pasti mereka lolos daripada hisabnya. Tapi yang disaksikan mereka yang tidak baik, dan pasti saat ini mereka yang diam, istri yang diam, suami juga yang diam karena istrinya. Tapi nanti kala kita berada pada masa tidak lagi diam, dia akan berikan kesaksian. Di saat itulah Allah Ta'ala telah berkata dan berfirman kepada semua halayak di pada mahsyar, ana zalim in lam antaqim ala zalim. Aku adalah zat yang maha zalim, kalau sekarang ini aku tidak balaskan setiap kezaliman yang pernah ada di dunia. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada keluarga kami ya Allah. Jadikanlah kami termasuk yang paling dimuliakan keluarga kami. Jadikanlah kami termasuk yang dibanggakan oleh keluarga kami. Sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian, yang terbaik kepada keluarganya. Ya Allah, jadikanlah kami suami terbaik bagi keluarga kami. Jadikanlah kami istri terbaik bagi keluarga kami. Jadikanlah kami orang tua terbaik bagi anak-anak kami. Jadikanlah kami adik terbaik kepada orang tua kami. Jadikanlah kami terbaik kepada saudara-saudara kami yang nantinya akan berikan kesaksian kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami datang ke tempat ini ya Allah, tidak ada satupun anggota badan yang kami punya kecuali sudah pernah berdosa kepadamu ya Rabb. Disinilah kami tuangkan, disinilah kami ungkapkan ya Allah. Kalau seumpama orang-orang seperti kami ini tidak berhak untuk berdoa kepadamu, lalu kepada siapa lagi kami memohon? Lalu kepada siapa kami berdoa ya Allah? Lalu kepada siapa kami meminta ya Allah? Hanya kepadamu ya Allah. Engkau yang telah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku akan menimpa semua segala sesuatu. Bukankah kami juga sesuatu itu ya Allah? Kami adalah bagian daripada rahmatmu ya Allah. Rahmatilah kami, jangan biarkan kami keluar dari tempat ini kecuali hidayah dalam hatinya, iman dalam hatinya, Islam dalam hatinya, Nabi Muhammad dan engkau ya Allah yang paling dicintainya. Sementara cinta kepada dunia engkau hilangkan dari hati kita. Penyakit yang dalam hati ini hilangkan ya Allah, sebelum penyakit yang ada di tubuh kami ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ini adalah engkau yang kau kenali ya Allah. Jadikanlah kami ini adalah engkau yang kau kenali ya Allah. Berkat zat yang telah engkau kenali dia ya Allah, Syekh Muhammad Syarwani Abdan ya Allah. Jadikanlah kami termasuk yang kau kenali, sehingga kami bisa kenal kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang kau berikan hidayah, yang kau berikan petunjuk. Ya Allah, anak keturunan kami tidak ingin berpisah kepada dengan mereka ya Allah. Enggak di dunia, enggak di akhirat. Kami tinggalkan kerjaan kami tinggalkan semuanya, kami tinggalkan keluarga kami tinggalkan haidaitallah kami tinggalkan kerabat kami. Kami mohon untuk mereka semuanya. Mereka saudara kami ya Allah. Yang ada di sini semua saudara kami, yang di luar sana saudara kami, yang tidak hadir saudara kami, para pejabat saudara kami, para polisi saudara kami, mereka para politisi saudara kami. Mereka hanya berusaha dengan inisiatif mereka sendiri-sendiri ingin memberikan kemanfaatan pada saudara-saudaranya. Ya Allah, kami mohon untuk mereka semuanya ya Allah. Jadikan Indonesia negara ya Allah yang kau ridhoi dan kenal kepadamu ya Allah. Sebagaimana negara Indonesia adalah negara yang paling banyak pesantrennya, di pesantren itulah dikenalkan mereka supaya kenal kepadamu ya Allah. Sehingga kami yakin Indonesia adalah negara yang paling dikenal olehmu ya Allah. Dengan rahmatmu, jadikanlah negara yang sebentar lagi akan melakukan sebuah pemilu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah tidak ada yang terpecah belah di antara kami. Mereka yang menjadi calon presiden untuk kami, mereka adalah yang punya inisiatif baik untuk bangsa ini.
Mereka adalah saudara kami, selamatkanlah mereka. Ya Allah, yang dipilih di antara mereka oleh-Mu ya Allah, pasti nggak ada yang serba kebetulan. Semuanya sudah direncanakan. Jangan biarkan kami bermain-main dengan sesuatu yang tidak ada artinya. Baik itu dengan politik, dengan hal-hal yang terkait dengan apa yang mereka lakukan, apapun apa yang mereka katakan. Ya Allah, Engkau yang berkehendak. Ya Allah, kehendakilah untuk kami semuanya negara Indonesia ini, negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berapa banyak ditanam di Indonesia ini mereka yang kenal kepadamu, dan termasuk Syekh Muhammad Syarwani Amdani ya Allah. Ya Allah, berkatnya mereka semuanya Allah, jadikanlah kami semua yang ada di muka bumi Nusantara ini dan semua bumi negara-negara Islam di dunia, ya Allah, jadikanlah mereka Engkau kenali ya Allah, sehingga mereka semuanya jauh daripada bencana, jauh daripada kekeringan, jauh daripada kesedihan, jauh daripada kebencian, jauh daripada sifat-sifat yang dapat mencegah mereka ya Allah untuk mengenal kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali kami semuanya termasuk hamba-hambamu yang mendapatkan anugerah yang paling besar, hambamu yang panjang usianya, sehat badannya, banyak amal ibadahnya, sehat walafiat, banyak harta bendanya, melimpah tapi berguna untuk nabinya dan untuk akhiratnya. Sementara di akhirat tidak ada hisabnya. Setelah itu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Kalau semuanya tidak Engkau terima ya Allah, satu doa ini Kau terimakan ya Allah, dan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali kami semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.